datang dari Bapak Antonius Sinaga. Saya baru dengar di channel yang lain, seseorang yang baru meninggal langsung masuk ke pengadilan pribadi. Bagaimana dengan ajaran Kristen Protestan? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Jadi entah mau disebut ini ajaran apa, tapi yang kita mau baca adalah ayat-ayat di dalam Alkitab. Oke. Istilah pengadilan ini ada di dalam Alkitab. Contohnya dalam Perjanjian Lama, istilah pengadilan kita baca di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12. Kita hanya mau lihat istilahnya saja dulu. Pengkhotbah pasal yang ke-12, ayat yang ke-13 dan ayat 14. Ayat 13 dan 14 Pendeta. Ya, ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Terima kasih. Istilah pengadilan bisa juga di dalam Alkitab menggunakan istilah Alkitab bahasa Indonesia penghakiman atau pengadilan, penghakiman. Coba kita baca ayat yang lain dalam Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk memberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan aku berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Terima kasih. Ada istilah penghakiman. Jadi ada hakim di sana. Kata dasarnya. Penghakiman ada hakim. Di pengadilan ada hakim. Jadi dua istilah bahasa Indonesia yang menunjuk kepada hal yang sama di dalam Alkitab. Nah, di dalam Alkitab, pengadilan diumumkan telah tiba saat penghakimannya. Dan ini diumumkan kepada semua orang. Sebab di sana dikatakan, padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada semua yang diam di bumi, segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dengan demikian, pengadilan atau penghakiman ini adalah bahagian dari agenda sorga untuk umat manusia, untuk umat-umat Tuhan. Nah, di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, pengadilan atau penghakiman itu dikaitkan dengan suatu upacara yang diilustrasikan atau demonstrasikan dalam upacara-upacara bait suci, mulai dari kemah pertemuan yang ada di padang gurun setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, sampai kepada bait suci yang dibangun setelah mereka masuk ke negeri perjanjian, yaitu upacara yang disebut sebagai hari pendamaian. Hari pendamaian. Dan hari pendamaian ini, kalau mau mengetahui apa saja yang terjadi pada hari pendamaian, itu boleh baca di dalam Imamat pasal yang ke-16. Di mana secara garis besar pada saat itu, bait suci itu secara upacara dibersihkan, ya, bukan hordennya diambil lalu dicuci pakai sabun, tetapi dibersihkan dalam suatu bentuk upacara sehingga semua dosa-dosa yang telah diakui oleh orang-orang Israel setiap hari bila mana mereka berdosa, mereka bawa korban dan lain sebagainya, dibawa ke dalam bait suci,
Lalu kemudian pada hari pendamaian, menurut Imamat pasal yang ke-16, maka akan ada suatu upacara di mana ada seekor kambing yang mewakili Azazel dan kambing yang mewakili Tuhan. Nah, ada 2 ekor kambing ini. Lalu kambing yang Azazel ini akan diasingkan dan akan dikucilkan, dikeluarkan sampai dia akan habis sendiri di padang gurun. Lalu kemudian imam yang membawa kambing Azazel itu harus mencuci jubahnya. Semua upacara itu untuk menyatakan bahwa betul-betul sudah bersih. Ya. Orang-orang Israel perlu juga mempunyai persiapan untuk masuk ke acara atau upacara hari pendamaian tersebut. Mereka perlu memeriksa diri mereka bahwa mereka mau memastikan bahwa dosa-dosa mereka telah diampuni. Jadi secara singkat pada saat itu bait suci dibersihkan. Nah, pada waktu Daniel mendapatkan suatu penglihatan, maka penglihatan itu dikaitkan dengan apa yang dilakukan di bait suci, yaitu bait suci itu dibersihkan. Dan Daniel bertanya, sampai berapa lama? Coba kita baca salah satu pertanyaan Daniel dalam penglihatan yang dia terima dan dia tanyakan itu. Kita baca di dalam Daniel pasal yang ke-8. Daniel pasal yang ke-8, ayat yang ke-14. Daniel 8 ayat yang ke-14. Maka kita baca ayat yang ke-13, 13 dan 14. Ayat yang ke-13. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, ke tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak? Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Terima kasih. Ada nubuatan waktu di sini 2300 petang dan pagi. Di dalam nubuatan itu mungkin nanti akan dibahas oleh hamba-hamba Tuhan dalam seminar-seminar. Tetapi di dalam nubuatan 2300 petang dan pagi atau 2300 hari ini, karena satu hari dalam Yeskiel 4 ayat 6, dalam nubuatan waktu sama dengan 1 tahun, ini berbicara tentang waktu yang panjang, yaitu 2300 tahun. Sejak kapan dihitung dan lain sebagainya ada pelajarannya. Tapi yang mau saya garis bawahi di sini adalah apa yang diilustrasikan di dalam upacara hari pendamaian yang digambarkan dalam Imamat pasal yang ke-16, ternyata itu juga menggambarkan apa yang akan terjadi di dalam pekerjaan rencana keselamatan bagi manusia. Bukan hanya untuk orang-orang Israel pada zaman mereka masih mempunyai bait suci. Tetapi ini adalah menandakan apa yang dilakukan di dalam bait suci yang ada di sorga. Sehingga ayat ini berbicara tentang kapan akan dimulainya. Ayat ini berbicara tentang kapan akan dimulainya penghakiman atau pengadilan sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, akan ada penghakiman atau pengadilan. Kenapa ada penghakiman atau pengadilan? Karena ada yang mendakwa. Kalau tidak ada yang mendakwa, maka tidak lengkap itu pengadilan. Dalam sebuah pengadilan ada yang mendakwa. Siapa yang mendakwa? Dan siapa yang didakwa? Coba kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Wahyu pasal yang ke-12 Wahyu pasal 12 ayat 10. Yang ke-10.
nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Pendakwa saudara-saudara kita. Jadi yang didakwa adalah umat-umat Tuhan. Siapa yang mendakwa mereka? Itu ayat 10. Ayat 9 dikasih tahu. Yang mendakwa mereka itu adalah iblis atau setan. Jadi karena mereka didakwa, harus ada hakim yang adil. Dan harus ada pembela. Dan inilah yang digambarkan di dalam pengadilan pemeriksaan itu. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau kita datang di dalam pengadilan itu, membawa kita punya kebenaran ini, maka kita tidak bisa mempertahankan diri kita, karena semua manusia sudah berdosa. Tetapi Alkitab juga berbicara di dalam buku 1 Yohanes bahwa kita mempunyai seorang pengantara. Dan pengantara kita adalah Yesus Kristus. Dia adalah hakim, dia juga adalah pengantara kita. Sehingga dia menghakimi dengan adil untuk melihat apakah umat-umat Allah atau mereka yang mengaku percaya kepadanya betul-betul percaya kepadanya. Dia tidak melihat apakah mereka itu betul-betul sempurna dan tidak pernah berbuat dosa. Tapi yang ia mau melihat adalah apakah mereka betul-betul menerima jasa kematian Yesus dan darahnya itu membersihkan mereka. Apakah mereka mau menyambut kasih karunia Allah tersebut? Sebagaimana Efesus 2 ayat yang ke-8 mengatakan, kita diselamatkan karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan oleh iman. Yang mau dilihat apakah umat-umat Allah yang mengaku percaya kepada Kristus betul-betul percaya kepadanya dan mau menerima kasih karunia-Nya dan bergantung, bersandar dan hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Lalu kemudian itu keputusannya nanti adalah pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebagaimana yang digambarkan di dalam Alkitab, bahwa akan ada dua kelompok mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Di dalam Matius pasal yang ke-25, ada perumpamaan tentang domba dan kambing. Ya, ada yang selamat dan ada yang tidak selamat. Itu adalah hasil dari pengadilan pemeriksaan sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau berbicara tentang pengadilan, maka pelaksanaannya itu, keputusannya itu pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, dan nanti kalau kita baca lagi di dalam Wahyu pasal yang ke-20, ini jadi panjang, tapi saya bawa singkat saja. Tolong baca Wahyu pasal yang ke-20, di mana di sana dikatakan, pada masa 1000 tahun setelah orang-orang kudus diangkat ke sorga, mereka akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Mereka juga akan melihat catatan-catatan dari orang-orang yang tidak selamat. Sehingga di akhir 1000 tahun itu, pada waktu menurut Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang ke-7, 8, 9, pada waktu api dari sorga itu diturunkan, maka sudah jelas, tidak ada keraguan-raguan tentang keadilan Allah. Bahwa yang selamat itu betul-betul adalah mereka yang pantas untuk selamat karena mereka menyambut kasih karunia Allah dan percaya kepadanya. Dan mereka yang tidak selamat itu betul-betul nyata keadilan Allah bahwa memang mereka tidak selamat karena mereka tidak menyambut kasih karunia Allah dan percaya
dan taat kepadanya. Secara singkat, itulah yang terjadi di dalam proses pengadilan di zaman akhir ini. Mulai dari pemeriksaan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, lalu kemudian keputusannya dilihat dengan nyata siapa yang akan selamat pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Lalu selama masa 1000 tahun, orang-orang kudus akan juga memerintah bersama-sama dengan Kristus. Mereka akan melihat bagaimana keadilan Kristus itu sebelum nanti di akhir 1000 tahun itu, api yang membinasakan mereka yang tidak menyambut kasih karunia Allah dan percaya kepada Yesus Kristus itu akan menghanguskan mereka. Jadi itulah yang terjadi di zaman akhir. Namun demikian, secara lokal ataupun perorangan, di dalam Alkitab ada contoh bahwa Allah telah menyatakan penghakimannya kepada orang-orang Sodom dan Gomora yang dihukum dengan api dan belerang. Atau pada zaman Nuh, di mana orang-orang dibinasakan oleh air bah itu. Itu adalah juga merupakan keputusan Allah di dalam keadilan dan kebenarannya. Itu yang terjadi. Demikian juga kalau kita baca dalam Daniel pasal yang kelima. Di sana bagaimana Tuhan Allah telah membuat keputusan tentang seorang raja di Babel atau Babylon yang bernama Belsyazar. Mene, mene, tekel, ufarsin. Engkau telah ditimbang dan engkau didapati ringan, dan kerajaanmu akan dibagi dua bagi orang Media dan orang Persia. Jadi itu yang terjadi. Tetapi kalau berbicara tentang agenda sorga di akhir zaman ini, maka itulah yang kita sudah sampaikan. Fase sebelum kedatangan Yesus, lalu kemudian keputusan yang terlihat dan dilaksanakan pada kedatangan Yesus yang kedua kali, lalu kemudian fase sesudah kedatangan Yesus selama 1000 tahun itu, lalu keputusan yang dilihat keadilannya pada waktu orang-orang jahat itu dibinasakan di akhir 1000 tahun itu. Itu akan terjadi. Apakah pengadilan itu hanya untuk orang-orang yang sedang meninggal atau yang sudah, maksud saya, sudah meninggal dunia? Tidak. Orang-orang yang hidup pun diadili demi keselamatan mereka. Kalau mereka bergantung kepada si pembela tersebut, yaitu Yesus Kristus. Hanya itu kuncinya. Ya, terima kasih.